Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mitra Tani. Nah, pemirsa, ada salah satu tanaman yang tidak asing bagi kita, yaitu tanaman talas yang mungkin di rumah kita, di samping rumah kita sering kita lihat di tanaman talas tersebut. Namun, pernahkah para pemirsa tahu dengan varietas yang namanya talas bening? Ya, saat ini talas bening memiliki nilai jual yang tinggi dan mulai banyak dilirik oleh para petani untuk dikembangkan lebih lanjut. Dan di kesempatan kali ini kita akan perbincangkan dengan narasumber kita, yaitu Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini Pak Har? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya juga sehat hari ini. Amin. Semoga pemirsa juga di rumah hari ini sehat ya Pak ya. Amin. Sehingga dalam menjalankan aktivitas, menjalankan ibadahnya bisa maksimal. Utamanya bekerja di ladang, semoga juga dalam keadaan sehat, nanti hasilnya bisa maksimal ya Pak ya. Insya Allah. Ya. Hari ini kita akan perbincangkan terkait dengan salah satu talas yang varietasnya itu asing sebenarnya Pak ya, itu talas bening gitu ya Pak ya. Kalau tidak salah sekarang mulai banyak dilirik oleh para petani dan nilainya untuk nilai jualnya cukup bagus ini. Iya. Baik, sebelum itu nanti saya sampaikan untuk para pemirsa yang nanti akan bertanya, silahkan menghubungi kami di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Dan jangan lupa di masa pandemi ini untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik, kita lanjutkan Pak Har. Tadi saya bilang kalau talas bening itu banyak dilirik, semakin banyak diminati untuk bahkan bukan hanya di pasar lokal, bahkan ke pasar luar negeri juga. Betul. Itu salah satu artikel yang kemarin saya baca itu, talas bening jadi komoditas ekspor. Petani Bali perluas pertanaman. Nah, ini petani Bali memperluas lahannya ini Pak untuk talas beningnya. Lalu ada lagi talas bening jadi komoditas ekspor, petani di Bali raup 20 juta per minggu. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nilai jualnya ini menarik dan nilainya bukan main-main, ternyata 20 juta per minggu itu ya Pak ya. Terus talas bening Banten semakin diminati di pasar ekspor. Nah, yang seperti ini apakah memang terjadi Pak untuk talas bening sendiri? Ya. Sebetulnya tidak hanya di Bali, di Banten, khususnya di Pandeglang memang di sana. Ini sudah merambah di seluruh Indonesia, terutama di Sumatera, dari Sumatera Utara, Sumatera Barat, Selatan, dan Timur. Semua ini sudah banyak yang memang membudidayakan tentang talas bening ini. Bisa kalau orang Bali itu tidak ada talas bening, namanya talas beneng. Iya, karena saya pas ketika membaca ini juga bingung pelafalannya yang benar bening, beneng, beneng atau seperti apa gitu, Pak. Pada waktu itu untuk talas bening ini karena dilihat itu kan besar dan warnanya beda dengan talas-talas yang lain, dengan struktur daun maupun batangnya itu warnanya kuning, jadi besar dan kuning, akhirnya ketemu bening seperti itu. Bening, talas ya seperti di gambar ini ya Pak ya. Iya, betul. Itu ukuran dari talasnya bisa sampai 2 meter lebih kalau tidak salah ya. 2 meter, jadi mulai umur 4 bulan, mulai 4 bulan sampai nanti 6 bulan itu memang daunnya itu besar, dari mulai 60 kali 50 ataupun 70 kali 60, terus ketinggian batang itu dari 120 sampai 250 cm ya. Berarti tidak salah dengan penamaan bening besar dan kuning ya. Ya tadi ubinya juga warnanya kuning cerah itu ya Pak ya. Iya, kuning cerah ya. Kalau pengetahuan kami itu kan asal dari tanaman ini yang familiar itu di daerah Pandeglang, Banten. Memang asal lokal dari Pandeglang atau sebelumnya mungkin malah daerah lain gitu Pak. Iya, kenapa dikenal di Pandeglang saat ini?
Tales ini sebetulnya bukan asli dari Pandeglang, tidak. Ini dari waktu penjajahan. Kalau kita baca sejarah, penjajahan pada waktu itu Portugis yang masuk ke sana dan juga Belanda itu membawa tanaman itu dimasukkan di Pandeglang yang memang dikembangkan di sana luar biasa pada waktu itu untuk memenuhi kebutuhan hidup orang-orang Pandeglang. Walaupun dijajah, memang kebutuhan hidup untuk Pandeglang pada waktu itu pakai tales bening ini. Kalau di sini namanya adalah kimpul, malekan kimpul kayak gitu. Ya, berarti memang di setiap daerah memiliki penamaan beda-beda. Beda-beda ya. Ya memang, namun sebenarnya itu satu, yaitu tales bening itu ya tadi ya Pak. Tales bening. Dan sepengetahuan saya karena ukurannya besar, terus ada warnanya agak kuning-kuning juga ini, kalau tidak salah mirip dengan tanaman tales sente itu Pak, kalau di tempat saya. Nah, yang membedakan itu seperti apa ya Pak? Kalau misal kita menemukan dua buah tales, antara tales bening dan sente, ini pembedaannya seperti apa? Untuk sente itu dari struktur hampir sama ya, hanya di warna. Sente itu lebih hijau, lebih pekat hijaunya, sedangkan bening ini kuning. Bener kuning. Kuning, dan untuk walaupun itu sama-sama besar, sama-sama tinggi, itu akan lebih besar dan tinggi si tales bening ini. Begitu. Berarti memang lebih besar tales beningnya. Betul. Dan kalau dari warnanya lebih cerah tales beningnya. Bener. Ya. Terus tambah lagi untuk ketebalan daun, itu lebih tebal sente daripada yang bening. Bening itu lebih tipis lagi. Lebih tipis sente ya. Lebih tipis bening ya. Bening ya. Wow, dari daunnya bisa kita bedakan berarti. Nah, kalau kita pengen istilahnya memanfaatkan, selain tadi kan dari Portugis kedatang ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan, adakah manfaat lain Pak dari tales bening ini sendiri? Untuk tales bening ini dari daun, batang, terus umbinya ini bermanfaat sekali. Kalau daun itu bisa dimanfaatkan, bisa diekspor ke luar negeri, sana yang menampung seperti Australia, seperti Amerika sekarang, terus di India ini juga menerima untuk daunnya. Daunnya itu juga memiliki nilai jual? Memiliki nilai jual, dan itu bahkan malah paling tinggi nanti kalau sudah itu sudah dikeringkan di sana, nanti dalam bentuk pak-pakan yang nanti ke luar negeri punya nilai yang memang luar biasa. Saya kira yang namanya tales itu hanya bisa kita manfaatkan di ubinya saja. Ternyata daunnya ini juga bisa memiliki nilai jual itu. Dan bahkan ke pasar ekspor ini ya. Pasar ekspor memang seperti itu. Untuk batangnya, kalau saya sering pulang ke desa itu namanya sayur lompong. Oh ya, sayur lompong. Saya tahu itu Pak. Sayur lompong itu kalau dicampur dengan kelapa, terus dikasih sari kelapanya, ditambah melanding, itu enaknya luar biasa. Seger juga. Seger juga di sana. Siang-siang mengizinkan makanan ini. Terus di umbinya itu juga enak kita makan. Itu kalau di akar itu itu nanti ada umbinya besar segini-gini ya. Itu namanya kalau di desa atau di Jawa ini namanya kimpul. Kimpul itu nanti dikupas, direndam, terus nanti bisa dimakan untuk hidangan pagi maupun siang. Kalau pagi itu sambil kita minum kopi, makan sama kimpul, bisa digoreng maupun dikukus, itu enak sekali seperti itu. Dan juga ternyata dengan seiring perkembangan zaman ini, umbi ini bisa dimanfaatkan untuk kosmetik. Juga bahan baku kosmetik ya? Bahan baku kosmetik. Bisa kalau untuk makanan itu brownies. Terus kue bisa kue, terus bisa untuk kue kering juga bisa. Terus bisa untuk donat juga enak banget, gurih banget. Kalau boleh tahu itu kandungannya seperti apa? Setahu saya ya Pak ya, dari tales ini kebanyakan ada racunnya gitu loh. Sesuatu yang membuat kita mungkin biasanya di bibir, di lidah itu gatel, itu kan biasanya menandakan kalau tales tanaman itu ada racunnya itu Pak. Betul. Tidak hanya di
tales bening ya. Semua talesan itu beracun. Hanya sebeberapa racunnya itu harus kita mengetahui. Namun untuk tales ini kalau kita tahu itu secara secara otodidak ataupun secara kebiasaan, racun-racun yang ada di dalam tales itu bisa kita keluarkan. Kalau kita tahu bahwa seperti tales bening ini ada dua, yang saya ketahui ada dua macam racun yang ada di sana. Apa itu? Itu racun sianida. Iya. Terus yang kedua itu oksalat. Oh. Oksalat, namun tidak segede yang kita bayangkan. Karena apa? Untuk membuang daripada racun-racun itu sangat mudah kalau orang petani itu. Bagaimana caranya? Kita rendam kurang lebih 1 jam. Rendaman itu kasih garam, setelah itu dicuci selesai, itu akan hilang sendiri. Dan itu tinggal protein, terus mineral, juga karbohidrat, vitaminnya juga gede di situ. Berarti tidak masalah ketika kita tahu bahwa talasnya ini beracun, dengan diolah, dengan direndam tadi, tambah garam, insya Allah racunnya hilang. Hilang, akan keluar sendiri. Keluar sendiri dan kita akan dapatkan manfaatnya. Betul. Ya. Tadi karbohidrat, protein, vitamin, mineralnya banyak ya terkandung di sana. Betul, di sana. Wow, berarti memang kita harus mencoba mencari alternatif dengan sesuatu yang ternyata murah dan ini manfaatnya juga tinggi untuk tubuh kita ya Pak ya. Kalau di sini sekarang itu kan sudah bisnis ya. Sudah bisnis, kita tanam di lahan yang besar yang itu memang punya nilai ekspor yang tinggi juga. Kalau pada waktu itu hanya di sela-sela tanaman, di gundukan-gundukan atau di tumpang sari, itu memang untuk kebutuhan makan sehari-hari. Itu untuk kebutuhan sehari cukup ya. Ya. Nah nilainya berapa itu Pak? Maksudnya nilai jualnya kalau semisal kita menanam mungkin untuk lahan yang besar 1 hektar lah gitu. Itu 1 kilonya untuk dari batangnya, daunnya, tadi kan semua memiliki nilainya ya Pak ya. Iya. Nah itu berapa sekarang harga pasaran kalau kita hitung, kalau kita hitung itu tentang pembibitan dulu. Pembibitan dulu itu kalau kita beli bibit itu sekitar 3.000 sampai 3.500 per kilo per umbi ya. Per umbinya. Terus kalau kita jual, kalau sudah masa panen itu kan mulai dari 4 sampai 5 bulan. Nanti setiap bulannya kita akan panen terus sampai monggo mau dibongkar 1 tahun, 2 tahun ataupun 3 tahun, itu nanti semua ada nilainya, tidak ada jadi kalau umbi ini semakin ke sana sampai 3 tahun itu nanti umbinya akan lebih besar lagi. Tidak rusak itu nanti Pak? Tidak akan rusak. Biasanya kan akan busuk di situ. Itu akan berkembang terus seperti itu loh. Apa juga karena kandungan racunnya yang menjaga itu ya? Itu Allah yang tahu ya. Karena dari tales bening ini hampir tidak ada hama dan penyakit. Kalau ada hamanya itu paling hanya belalang di sana yang makan daun, itu pun tidak seberapa seperti tanaman-tanaman yang lain. Kalau misalkan padi, jagung itu kan belalang di sana kan banyak, terus ada ulatnya. Kalau ini free, tidak ada. Cara menanamnya juga gampang, enak. Sekali kita kasih pupuk, kalau itu sudah ada tanamannya dengan jarak yang sudah kita tentukan di awal atau nanti perawatan sampai ke 1 tahun dulu, itu juga sangat mudah sekali. Masya Allah, ini kita semakin tertarik Mak. Kita tahu tadi harganya memiliki nilai jual dari daun sampai umbinya, terus manfaatnya sebegitu luar biasa dan tadi disampaikan mudah. Tapi kita sebagai petani juga perlu ilmunya ini Pak, untuk cara menanamnya itu kan juga harus kita mengetahui supaya hasilnya nanti lebih maksimal ya Pak ya. Nah dari syaratnya, semisal kita mau menanam mungkin daerah tertentu kah, kita harus ketahui seperti apa, kadar pH-nya kah atau seperti apa itu Pak? Untuk menanam itu yang jelas itu di tropis
seperti di Indonesia ini. Semua tempat di Indonesia cocok ya? Cocok, karena mulai dari 250 meter dari permukaan air laut sampai 1.300 meter dari permukaan air laut. Ini kan berarti dari jauh, dari rendah ya, sampai tinggi itu bisa. Terus yang kedua itu kadar hujan itu 1.000 milimeter per tahunnya. Itu kan di Indonesia ini memang rata-rata juga seperti itu. Terus tanah tidak berpengaruh terhadap tanah apapun, bisa tanah berpasir, bisa tanah yang grumosol, yang artinya itu agak-agak tidak berpasir, terus laterit juga semua bisa untuk ditanam itu. Baik itu ditanam melalui secara khusus di sana ataupun ditanam tumpang sari, yang artinya apabila di kebun kita itu punya tanaman tahunan misalkan, kok di sela-sela itu tidak ada tanaman, kasih aja tanaman talas bening, ini akan juga sangat bagus sekali, karena selain hasil yang dari tanaman tahunan, tanaman talas bening ini juga akan menghasilkan. Kalau tadi saya belum buka berapa sih harga untuk daunnya, untuk 1 kilo daun talas bening ini yang langsung petik kita jual itu kurang lebih harga 1.000 untuk saat ini, 1000-an lah seperti itu per kilonya. Terus nek kering itu sampai kuning siap kita iris rajang ya Pak? Kita rajang ya, itu sekitar 12 sampai 13 ribu. Kalau sudah sebagai pak-pakan ke luar negeri itu sudah bisa antara 17 sampai 25.000 seperti itu. Menggiurkan. Itu baru daunnya ya Pak? Daunnya. Belum nanti umbinya, saya katakan itu akan juga bermanfaat sekali, karena umbi sekarang itu harga jual dari petani ke pengepul itu 1.000. Bayangkan untuk satu tanaman itu bisa menghasilkan untuk 1 tahun, yang 1 tahun pertama itu bisa 15 kilo, tahun kedua itu bisa 25 kilo paling bagus, terus sampai untuk umur 3 tahun itu antara 25 sampai 35. Kalau 1 hektar atau 1.000 tanaman aja, ataupun 1.000 karena kita tanam di lahan itu kan per meter, 1 meter ya. Kalau 1.000 meter aja kita hitung di sana, kalau umbi ini per tanaman ada 30 kilo, berarti untuk 1.000 30.000 kilo. Bisa untuk 1.000 tanaman itu bisa 30 juta. Iya, 30 juta. Iya, itu kan luar biasa sekali. Lah terus untuk tambah lagi untuk syarat tumbuhnya, selain dari pH-nya juga diperhatikan antara 5,5 sampai 6,5. Itu wajar di Indonesia juga seperti itu. Kalau toh itu nanti asam, gampang kok kita kasih dolomit, itu disebarkan di situ untuk per hektar kurang lebih antara 1 sampai 1,5 ton, beres, nanti tanah itu akan netral. Hanya aja memang untuk talas bening ini tidak suka air. Artinya jangan tercelup air di situ, namun juga butuh air kayak gitu loh. Maka dari itu untuk tanaman talas ini jangan sampai terendam lebih dari 3 jam ataupun 1 hari terendam air terus. Kalau bisa itu aerasinya, drainasinya juga harus bagus. Berarti tidak boleh tergenang oleh air ya Pak ya. Nanti membusuk di umbinya. Nah, kalau dari segi cahaya sinar matahari, apakah ini intensitas yang tinggi nanti apa mempengaruhi tumbuhnya, atau malah sebaliknya malah memerlukan sinar yang sangat tinggi? Untuk talas ini dari sinar matahari penuh sampai 30%, bahkan 60%
60% untuk untuk naungan Oh, itu bisa tumbuh di sana dan bisa tumbuh bagus. Kalau Mas Wahid lihat di Bali, lihat di berita-berita yang ada di sana, itu kan kebanyakan di sana banyak naungan semua. Iya, tertutup pohon lah ya. Tertutup pohon dan tertutup gulma yang ada di situ, toh juga bisa hidup. Kenapa? Karena ini mudah sekali, karena untuk Talas ini begitu dikasihkan tanah, misalkan kita uruk, tinggal pergi aja, tahu-tahu sudah ada kehidupan kok di situ. Tinggal panen, tinggal panen saja. Ya pemirsa, memang ternyata talas bening ini selain dengan harga yang mudah, harga yang tinggi maksudnya, tapi kemudian caranya ini ternyata juga mudah sekali. Ini perlu nih kalau punya lahan kosong saat ini bisa ditanam dengan talas bening ya Pak ya. Betul. Nah itu kalau menanamnya bisa dengan cara apa saja Pak? Apakah bisa dari bibit ketika umbinya atau mungkin dari mata umbinya seperti apa? Untuk sekarang ini kita ambil dari umbi, bibitnya dari umbi, kita tanam di sana. Untuk 1 kilo itu kurang lebih ada 30-an, 35 untuk 1 kilo ya, seperti itu. Oh, itu bisa jadi untuk berapa bibit Pak? Satu? Untuk 1 kilo itu bisa 35 bibit. Ya. Berarti Seperti ya itu. untuk semisal kita 30 bibit, berarti kalau 30 meter ya, Iya. 30 meter persegi untuk Iya. kebutuhan sebenarnya 30 bibit insya Allah cukup 1 kilo. 1 kilo Ya, ya. kalau untuk kebutuhan besar bisa tinggal dikalikan ya Pak ya. Kan kalau 1.000 kurang lebih ya 3.500.000 lah itu. Modal awal ya mudah. Insya Allah. Ya, Nggak baik. begitu gede lah untuk modal di Talas ini. Ya, baik Pak Har, silahkan diminum dulu, kita akan lihat dan kita sampaikan untuk para pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan terkait dengan budidaya talas bening, namun kita akan ikuti terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini.